Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Layani dengan NPM 257831118. Saya dari kelas 1D. Saya akan menjelaskan apa itu array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Nilai-nilai ini tersusun secara berurutan dan bisa diakses menggunakan indeks. Indeks array dimulai dari angka 0, bukan 1. Jadi elemen pertama ada di posisi angka 0, elemen kedua di posisi angka 1, dan seterusnya. Setiap nilai dalam array bisa diakses dengan menggunakan tanda kurung siku. Deklarasi array. Deklarasi array adalah proses untuk membuat variabel khusus yang bisa menyimpan banyak data dengan tipe yang sama. Fungsi array sendiri adalah yang pertama, menyimpan banyak data. Array digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Semua elemen memiliki tipe data yang sama, sehingga lebih terstruktur dan mudah dikelola dibandingkan membuat variabel satu per satu. Yang kedua, menghemat waktu dan memori. Array memungkinkan penghematan memori karena data serupa dikumpulkan dalam satu tempat. Penggunaan indeks juga membuat pemanggilan data menjadi cepat dan efisien dalam penggunaan kode. Yang ketiga, mempermudah akses data. Setiap data dalam array memiliki indeks yang dapat diakses langsung. Kita bisa mengakses untuk mengambil, mengubah, atau menghapus nilai tertentu tanpa harus nyari semua variabel secara manual. Yang keempat, mempermudah operasi data array sehingga digunakan untuk operasi seperti pengurutan, sorting, pencarian, searching, dan filter data. Karena terstruktur dan linear, array memudahkan pemrosesan data secara sistematis dan konsisten. Jenis-jenis array sendiri, array mempunyai beberapa jenis dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, array satu dimensi. Tipe data nama array. Array satu dimensi adalah jenis array dasar yang terdiri dari beberapa kolom elemen. Dalam satu baris tersusun dari beberapa elemen-elemen yang sama. Keunggulan dari array satu dimensi adalah mudah digunakan dan mudah dibaca sehingga paling umum digunakan. Perlu diingat, elemen pertama ditandai dengan indeks 0, elemen keempat di indeks 3, dan seterusnya. Yang kedua, array 2 dimensi. Array 2 dimensi merupakan perluasan dari array 1 dimensi, sehingga array 2 dimensi terdiri dari kolom dan baris atau berbentuk matriks. Maka harus perhatikan nomor baris dan kolom. Yang kelebihan array sendiri dari array 2 dimensi yaitu dapat menyimpan data yang lebih kompleks. Ketiga, array multidimensi. Berarti ada 3 elemen. Array multidimensi digunakan untuk array yang lebih dari 2 dimensi atau lebih. Bentuknya memiliki banyak dimensi sehingga untuk menentukan posisi elemen data tidak menggunakan indeks namun menggunakan key atau string. String merupakan array dari karakter. Kelebihan array, penggunaan array memiliki sejumlah kelebihan. Antara lain, yang pertama, menyimpan banyak data sekaligus. Array memungkinkan Anda menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Ini membuat pengelolaan data menjadi lebih rapi dan efisien dibandingkan menggunakan variabel terpisah. 2. Akses data cepat dan langsung dengan menggunakan indeks. Kita dapat mengakses elemen array secara langsung tanpa perlu mencari dari awal. Hal ini membuat operasi baca dan tulis menjadi sangat cepat.
Ketiga, memudahkan pengelolaan data secara berurutan. Array sangat ideal untuk menyimpan data yang perlu diolah secara berurutan atau dalam perulangan, seperti pada proses perhitungan total, pencarian, atau pengurutan data. Yang keempat, penggunaan memori yang efisien karena elemen array disimpan secara bersebelahan di memori. Proses pengaksesan dan pemrosesan data menjadi lebih optimal. Hal ini juga memudahkan dalam manajemen memori. Kekurangan array sendiri, meskipun array memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ukuran tetap, static size. Setelah array dibuat, ukurannya tidak dapat diubah tanpa membuat array baru. Hal ini membuat array kurang fleksibel jika data berubah secara dinamis. Yang kedua, array hanya menyimpan satu tipe data. Array hanya dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang sama, sehingga tidak cocok untuk situasi yang memerlukan data dengan berbagai tipe dalam satu struktur. Ketiga, penghapusan dan penyisipan data kurang efisien. Menambahkan atau menghapus elemen di tengah array membutuhkan pemindahan elemen lain. Proses ini bisa menjadi lambat atau memakan waktu. Yang keempat, tidak ada jaminan keamanan data. Array tidak menyediakan perlindungan terhadap akses elemen yang tidak valid, misalnya out of box, yang dapat menyebabkan kesalahan atau crash pada pemrograman. Jenis struktur data array. Array adalah tipe struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen dengan tipe yang sama. Setiap elemen dalam array diindeks dengan nomor integer yang mengidentifikasikan posisinya. Dalam array digunakan untuk menyimpan data berurutan dengan ukuran tetap. Akses ke elemen dalam array dilakukan dengan cepat karena indeksnya langsung menunjuk ke lokasi memori yang sesuai. Kelebihannya sendiri, akses elemen cepat berkat pengindeksnya langsung ke memori. Penggunaan memori terpusat karena ukuran array tetap. Kekurangannya sendiri, ukuran array tetap, yaitu yang membuat sulit menambahkan atau menghapus elemen tanpa mengalokasikan ulang memori. Penggunaan memori tidak efisien jika array memiliki banyak elemen yang kosong. Contoh, array integer berukuran 5. Di dalamnya ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Array adalah struktur data linear yang menyimpan elemen dengan tipe yang sama secara berurutan. Dalam contoh ini, array menyimpan 5 nilai integer. Contoh kedua adalah linked list. Linked list adalah struktur data dinamis yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung melalui pointer. Setiap simpul memiliki data dan pointer ke simpul berikutnya dalam list. Linked list cocok untuk menyimpan data dengan ukuran dinamis karena dapat dengan mudah menambah atau menghapus elemen tanpa perlu mengalokasikan ulang memori. Kelebihan dari linked list sendiri mudah menambah dan menghapus elemen tanpa perlu mengalokasikan ulang memori. Ukuran listnya fleksibel karena elemen dapat ditambahkan atau dihapus sesuai kebutuhan. Kekurangannya, untuk akses elemen lebih lambat karena harus melalui traversal dari awal list, dan juga membutuhkan memori ekstra untuk menyimpan pointer yang menghubungkan simpul-simpul. Contoh linked list dengan simpul-simpul berisi data A, B, C, dan D. Penjelasannya yaitu linked list adalah struktur data dinamis yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung melalui pointer. Setiap simpul
menyimpan sebuah data dan pointer ke simpul berikutnya. Yang ketiga, stack. Stack adalah struktur data tumpukan yang menyimpan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Elemen terakhir yang ditambahkan akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Stack digunakan dalam berbagai konteks seperti evaluasi, ekspresi, matematika, penanganan rekursi, dan manajemen panggilan fungsi. Kelebihannya sendiri, implementasi sederhana dan efisien untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data sementara, penanganan rekursi dan undo operasi dapat diimplementasikan dalam stack. Kekurangannya, ukuran stack terbatas oleh kapasitas memori, serta akses elemen di tengah stack tidak dapat dilakukan secara langsung. Contohnya, stack yang berisi elemen 5, 10, 11. Penjelasannya, stack adalah struktur data LIFO, last in first out, yang bekerja dalam prinsip penambahan dan penghapusan elemen dari satu ujung saja.